Ya, pemirsa, pencarian anggota TNI yang diserang oleh kelompok separatis terorisme di wilayah Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua masih terus dilakukan. Masalahnya, ini bukan kali pertama seorang prajurit TNI diserang oleh kelompok bersenjata atau prajurit TNI sendiri diserang oleh kelompok bersenjata. Bagaimana seharusnya penanganan kelompok separatis di bumi cenderawasih ini berlangsung atau dilangsungkan, dan apakah konsensus HAM menjadi hambatan dalam penanganan ini? Kita bahas bersama dengan analis pertahanan dan keamanan yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber, Susaning Tias Nevo Handayani Kartopati. Selamat sore Ibu Nuning. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Bu Nuning, selamat sore Pak Yohanes ya. Pak Yohanes tidak bergabung bersama kita dalam dialog kita sore hari ini. Okay. Ya, Bu Nuning, kita tahu bahwa serangan atau aksi terorisme yang dilancarkan oleh KKB kerap kali mengakibatkan korban jiwa jatuh, tidak hanya dari sipil saja tetapi juga dari kalangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, termasuk yang terjadi belakangan hari ini. Menurut Anda, penanganan seperti apa atau katakanlah langkah seperti apa yang harus dilakukan supaya bisa meminimalisir hal ini terjadi lagi ke depannya? Baik, sebelumnya saya lengkapi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Fani, bukan hanya TNI tetapi juga Polri korbannya. Betul. Dan sebelumnya saya juga turut berduka cita atas gugurnya Pratu Mifatul Arifin. Ini yang sudah kesekian kalinya. Tentu saja dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah harus mulai semakin rigid dalam membuat perencanaan. Karena kita tahu bahwa di Papua itu banyak sekali kepentingan yang ada di sana, baik dari pusat maupun yang ada di daerah, juga banyak wilayah-wilayah adat di mana mereka satu sama lainnya belum tentu sama berpikir visi misinya, ya. Lalu kemudian ada yang ada di wilayah gunung, ada yang di wilayah laut. Nah, itu harus ada pemetaan. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang terjadi selama ini, saya melihatnya terlebih dahulu kepada istilah yang dipakai yaitu KKB, kelompok kriminal bersenjata. Saya rasa itu harus ditinggalkan ya. Harusnya. Jadi jangan dipakai lagi. Seperti halnya kan sudah disampaikan ya tahun lalu bahwa sudah menjadi kelompok separatis teroris ya. Karena apa? Jangan dipakai lagi juga oleh media, tuh sebaiknya jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua. Oleh karenanya sebaiknya pakai saja kelompok separatis teroris atau pemberontak bersenjata. Ini saya sampaikan karena selama masih disebut kriminal maka hanya sebatas kejahatan publik gitu Mbak. Ini tentu rezim persenjataannya juga berbeda. Bila kita bicara mengenai kriminal tok ya, di mana sebatas kejahatan publik, maka persenjataannya tentu konvensional. Tetapi apabila sudah masuk ke wilayah separatis, ini rezim persenjataannya tentu sudah lebih canggih dan mungkin sampai pemusnah massal ya, apabila itu sudah betul-betul mengancam kedaulatan NKRI. Jadi ketika saya mendengar Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa tidak menyerang ya, semalam gitu ya, saya melihat ya, saya berpikir begini ya, kalau kita tidak menyerang duluan maka kita yang diserang. Terbukti kan bahwa begitu banyak putra bangsa ya sudah jadi anumerta sebelum jadi jenderal. Kita harus sedih dalam hal ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak memikirkan hal itu dan kita tidak punya perhatian khusus terhadap istilah yang dipakai, ini apa? Ini nanti ada hubungannya dengan regulasi. Jadi regulasi yang juga akan dibawa ke Komisi 1 DPR apabila dirubah sungguh-sungguh menjadi pemetaan di lapangan ya, menjadi KST, itu nanti akan membuat TNI bisa lebih aktif bergerak ya, juga melakukan kerjasama dengan polisi. Kalau sekarang kan karena disebut kriminal saja, maka kan polisi saja yang bergerak. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan korban berjatuhan. Jadi
Lagi pula yang perlu saya kritik satu lagi apa? Puspen TNI ya sebaiknya tidak perlu memberitahu berapa banyak yang akan dikirim, akan kemana. Ini kan sama saja memberitahu mereka sense of intelligence-nya ada di mana, ya sama saja memberitahu mereka bahwa kita akan datang loh, kita siap ditembak, kan seperti itu kan pada akhirnya. Nah kalau kita bicara soal separatisme, maka kita juga harus melihat bahwa banyak negara lain juga menyebut yang seperti ini itu adalah separatis. Seperti halnya di Spanyol ada Catalunya, lalu di Inggris ada Irlandia. Nah, kenapa hal ini harus? Karena kita juga mengharapkan atensi dari pihak internasional yang di mana Komisi PBB juga akan memberikan simpati kepada militer maupun Polri yang tewas begitu. Kalau sekarang ini kan kita melihatnya konflik internal Indonesia saja gitu ya Ibu ya? Iya begitu. Dan juga putra bangsa itu dianggap nyawanya tuh percuma saja gitu ya. Jadi kita harus berpikir ke arah situ. Kita juga harus melihat ya bahwa semua pihak yang ada kaitannya dengan Papua itu harus betul-betul memikirkan bagaimana ke depan ini agar berakhir hal-hal yang seperti ini. Jadi misalnya kita mau adakan dialog ya, dialog yang seperti apa? Siapa yang akan dikirim? Pandaikah dia dalam berdialog? Memiliki visi misi yang kuatkah? Saya rasa Bapak Kepala BIN ya, Pak Budi Gunawan itu sudah bagus sekali kemarin mengadakan PYCH ya, itu untuk meningkatkan semangat anak muda Papua, di mana anak muda Papua juga serta-merta belajar ya, disiapkan gedungnya, itu juga untuk mengurangi pikiran-pikiran mensrea untuk menjadi separatis, begitu. Betul. Itu harus dipuji tuh Bapak Kepala BIN. Apresiasi. Tapi gini Bu Nuning, ketika kita bicara mengenai konteks antara KKB dengan kelompok separatis terorisme, tentu kita juga harus punya semacam dasar atau standarisasi tertentu begitu. Dari kacamata Bu Nuning, kenapa atau apa saja yang membedakan antara seseorang atau kelompok yang dinamakan KKB dengan kelompok yang dinamakan separatisme terorisme? Apakah kelompok KKB yang saat ini ada di Papua tersebut sudah memenuhi standar tersebut untuk dijadikan konteksnya sebagai kelompok separatisme terorisme? Sudah dong. Mereka tuntutannya merdeka kok. Jelas kok. Baik. Itu saja jawaban saya. Baik. Apalagi? Jadi berarti ketika sudah ada hal itu sudah menjadi dasar yang kuat gitu. Dan menurut pandangan saya ya, hati-hati dari pihak TNI, utamanya Puspen TNI ya, jangan memberikan masukan kepada masyarakat melalui media bahwa pengiriman itu akan ke sini gitu ya. Itu putra-putra bangsa loh. Ya. Itu harus hati-hati. Baik, jadi kita harus memprioritaskan terhadap keselamatan putra-putra bangsa atau putra-putri bangsa yang tergabung dalam militer, sipil, dan juga Polri yang ada di wilayah konflik tersebut ya. Baik. Yang akan dikirimkan di wilayah konflik. Dan mereka itu juga harus diberikan masukan-masukan keilmuan seperti komunikasi antar budaya, pemahaman wilayah, lalu mengenai wilayah adat yang ada di Papua. Itu semua harus diberikan wacana-wacana pikir yang tepat sehingga mereka juga bisa berhitung baik itu dari sudut pandangan militer maupun sosial politik gitu. Baik. Ibu Nuning, sebelumnya terima kasih sekali atas insight-nya karena durasi sudah habis. Kita terpaksa harus sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas insight-nya Bu Nuning. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Selamat sore. Sampai jumpa.